Pernahkah kamu mendapat pesan dari seseorang yang sudah tiada? Bayangkan jika pesan itu muncul jam 3 pagi dan isinya adalah hal yang hanya kalian berdua tahu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bunga Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor nyata akan membuat malam kalian tak biasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Siapkan dirimu, karena kisah kali ini akan mengganggu pikiranmu semalaman. Namaku Vina. Sudah 6 bulan sejak kejadian itu, tapi rasanya baru kemarin aku melihat sahabatku, Lala, tersenyum di sebelahku saat kami menikmati kopi di sudut balkon kosan tua kami. Kehilangan Lala bukan hanya kehilangan sahabat. Rasanya seperti setengah dari jiwaku ikut dikuburkan bersamanya. Kami bukan sekadar teman dekat. Kami seperti saudara yang tak sedarah. Kami saling mengenal sejak SD, tumbuh bersama, melalui masa remaja, hingga akhirnya kuliah di kota yang sama. Kami berbagi mimpi, kegelisahan, cinta pertama, dan luka yang tak pernah kami ceritakan pada orang lain. Tak ada yang mengenalku lebih baik dari Lala. Hingga pada suatu malam, dalam perjalanan pulang dari sebuah seminar, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Kabar duka datang seperti petir di siang bolong. Aku kehilangan Lala. Duniaku runtuh. Hari-hari setelah kepergiannya terasa kosong. Aku sering duduk di balkon tempat kami biasa ngobrol, berharap mendengar suaranya tertawa atau sekadar melihat bayangannya melintas. Tapi yang kutemukan hanya sunyi. Suara kendaraan di kejauhan, hembusan angin, dan suara detak jarum jam yang seolah mengejek waktu yang terus berjalan, tak peduli siapa yang telah pergi. Aku sempat menyalahkan diri. Seandainya aku menjemput dia malam itu, mungkin dia masih hidup. Seandainya aku minta dia naik ojek online saja, mungkin dia selamat. Tapi semua itu hanya andaikan. Dan yang tersisa hanyalah rasa kehilangan yang tak kunjung sembuh. Aku mencoba bangkit perlahan. Menghapus nomor Lala dari kontak, menyimpan barang-barangnya ke dalam kardus yang kusimpan di loteng kos. Tapi menghapus seseorang dari hidupmu bukan semudah menghapus nama dari daftar kontak. Kenangan terus membayang. Lagu-lagu favoritnya, aroma parfumnya, bahkan catatan kecil yang dulu ia selipkan di bukuku masih sering kutemukan. Aku masih sering berbicara sendiri, seolah ia masih di sana, duduk bersila sambil menatapku sambil berkata, "Vin, hidup itu nggak boleh stuck. Lanjut, ya." Tapi malam itu, semuanya berubah. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar ponselku. Satu pesan baru dari Lala. Tanganku gemetar saat melihat nama itu muncul lagi. Aku yakin, aku sudah menghapus nomornya. Bahkan aku sudah memblokirnya karena tak tahan melihat fotonya tiap kali aku membuka galeri kontak. Tapi sekarang, nama itu muncul, lengkap dengan foto profilnya yang lama. Lala tersenyum sambil mengenakan hoodie biru kesayangannya. Pesannya sederhana, "Vin, kamu masih ingat janji kita, kan?" Seketika, tubuhku seperti membeku. Aku menatap layar lama sekali, tak berani menyentuh apapun. Pesan itu terasa seperti hantaman kuat ke dada. Karena hanya kami berdua yang tahu kalimat itu. Hanya kami. Dengan napas tersengal, aku memberanikan diri membalas. "Siapa ini? Ini nggak lucu." Sebuah kalimat pendek yang kutulis dengan jari gemetar. Aku berharap itu hanya lelucon kejam dari seseorang yang tak tahu batas. Tapi tidak sampai 5 detik, balasan datang. "Kamu janji nggak bakal ninggalin aku, kan?" Tangisku langsung pecah.
Itu adalah kalimat yang kami ucapkan saat duduk berdua di balkon kosan, malam sebelum Lala pergi untuk selamanya. Saat itu, ia terlihat sangat lelah dan matanya sembab. Katanya, dia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Aku memeluknya, dan kami berjanji untuk selalu ada satu sama lain. Kini kalimat itu kembali menghantuiku dari seseorang yang sudah mati. Namaku Vina. Sudah 6 bulan sejak kejadian itu, tapi rasanya baru kemarin aku melihat sahabatku, Lala, tersenyum di sebelahku saat kami menikmati kopi di sudut balkon kosan tua kami. Kehilangan Lala bukan hanya kehilangan sahabat. Rasanya seperti setengah dari jiwaku ikut dikuburkan bersamanya. Kami bukan sekadar teman dekat. Kami seperti saudara yang tak sedarah. Kami saling mengenal sejak SD, tumbuh bersama, melalui masa remaja, hingga akhirnya kuliah di kota yang sama. Kami berbagi mimpi, kegelisahan, cinta pertama, dan luka yang tak pernah kami ceritakan pada orang lain. Tak ada yang mengenalku lebih baik dari Lala. Hingga pada suatu malam, dalam perjalanan pulang dari sebuah seminar, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Kabar duka datang seperti petir di siang bolong. Aku kehilangan Lala. Duniaku runtuh. Hari-hari setelah kepergiannya terasa kosong. Aku sering duduk di balkon tempat kami biasa ngobrol, berharap mendengar suaranya tertawa atau sekadar melihat bayangannya melintas. Tapi yang kutemukan hanya sunyi. Suara kendaraan di kejauhan, hembusan angin, dan suara detak jarum jam yang seolah mengejek waktu yang terus berjalan, tak peduli siapa yang telah pergi. Aku sempat menyalahkan diri. Seandainya aku menjemput dia malam itu, mungkin dia masih hidup. Seandainya aku minta dia naik ojek online saja, mungkin dia selamat. Tapi semua itu hanya andaikan. Dan yang tersisa hanyalah rasa kehilangan yang tak kunjung sembuh. Aku mencoba bangkit perlahan. Menghapus nomor Lala dari kontak, menyimpan barang-barangnya ke dalam kardus yang kusimpan di loteng kos. Tapi menghapus seseorang dari hidupmu bukan semudah menghapus nama dari daftar kontak. Kenangan terus membayang. Lagu-lagu favoritnya, aroma parfumnya, bahkan catatan kecil yang dulu ia selipkan di bukuku masih sering kutemukan. Aku masih sering berbicara sendiri, seolah ia masih di sana, duduk bersila sambil menatapku sambil berkata, "Vin, hidup itu nggak boleh stuck. Lanjut, ya." Tapi malam itu, semuanya berubah. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar ponselku. Satu pesan baru dari Lala. Tanganku gemetar saat melihat nama itu muncul lagi. Aku yakin, aku sudah menghapus nomornya. Bahkan aku sudah memblokirnya karena tak tahan melihat fotonya tiap kali aku membuka galeri kontak. Tapi sekarang, nama itu muncul, lengkap dengan foto profilnya yang lama. Lala tersenyum sambil mengenakan hoodie biru kesayangannya. Pesannya sederhana, "Vin, kamu masih ingat janji kita, kan?" Seketika, tubuhku seperti membeku. Aku menatap layar lama sekali, tak berani menyentuh apapun. Pesan itu terasa seperti hantaman kuat ke dada. Karena hanya kami berdua yang tahu kalimat itu. Hanya kami. Dengan napas tersengal, aku memberanikan diri membalas. "Siapa ini? Ini nggak lucu." Sebuah kalimat pendek yang kutulis dengan jari gemetar. Aku berharap itu hanya lelucon kejam dari seseorang yang tak tahu batas. Tapi tidak sampai 5 detik, balasan datang. "Kamu janji nggak bakal ninggalin aku, kan?" Tangisku langsung pecah. Itu adalah kalimat yang kami ucapkan saat duduk berdua di balkon kosan, malam sebelum Lala pergi untuk selamanya. Saat itu,
Ia terlihat sangat lelah dan matanya sembab. Katanya, dia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Aku memeluknya, dan kami berjanji untuk selalu ada satu sama lain. Kini kalimat itu kembali menghantuiku dari seseorang yang sudah mati. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak tapi hati yang anehnya tenang. Tidak ada pesan baru sejak jam 2 dini hari tadi. Ponselku tetap sunyi, tidak ada notifikasi. Tapi aku tahu, Lala, entah bagaimana, semalam benar-benar ada. Aku bisa merasakannya. Aku bahkan sempat bermimpi tentang kami berdua duduk di balkon kosan seperti dulu, makan mie rebus sambil membahas cowok-cowok kampus yang diam-diam kami suka. Dalam mimpi itu, ia tertawa renyah, seperti tak ada beban. Tapi ketika aku bangun, ada satu benda yang membuat jantungku nyaris berhenti. Di samping bantalku, ada foto kami berdua, foto yang dulu kusimpan di dalam kotak kardus di loteng. Aku langsung naik ke loteng dengan napas memburu. Kardus itu masih di sana, tapi kini terbuka sedikit. Foto yang seharusnya berada di tumpukan paling bawah, karena itu foto kami berdua saat SMP, hilang dari tempatnya. Bagaimana bisa foto itu ada di samping bantalku? Tak ada siapapun di kos selain aku. Dan jendela kamarku selalu terkunci dari dalam. Aku mulai menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa sangat dicintai. Lala, ia benar-benar belum pergi. Dia masih di sini. Tapi pertanyaannya, mengapa? Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Seseorang pernah memberitahuku tentang seorang perempuan tua di pinggiran kota, yang katanya bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaran dan dorongan emosional membawaku ke rumah kecil dengan pagar kayu kusam itu. Perempuan itu tak banyak bicara. Ia memandangku, lalu meminta izin melihat ponselku. Saat ia menyentuh layar yang menampilkan pesan-pesan dari Lala, tangannya sedikit gemetar. Rohnya terikat, katanya pelan, bukan karena dendam, tapi karena janji yang belum ditepati. Aku tercekat. Janji? Lalu aku teringat satu hal, malam sebelum kecelakaan, Lala sempat mengatakan dengan serius di balkon, kalau aku pergi duluan, Vin, kamu harus janji gak akan pernah lupakan aku. Jangan pernah berhenti sayang aku, ya. Jangan. Waktu itu aku menganggapnya lelucon. Kami bahkan tertawa setelahnya. Tapi mungkin, untuknya, itu serius. Mungkin, dalam hatinya yang paling dalam, dia merasa akan pergi. Dan janjiku masih menggantung. Perempuan tua itu menasihatiku untuk melepasnya. Katakan padanya bahwa kamu ikhlas. Bahwa kamu akan selalu menyayanginya, tapi tidak akan menahannya. Aku pulang dengan hati berat. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menyalakan lilin kecil, dan memegang foto kami berdua. Dengan suara gemetar, aku berkata, Lala, kamu sahabat terbaikku. Aku selalu sayang kamu. Tapi kalau kamu butuh tenang, kamu boleh pergi. Aku janji, aku gak akan lupakan kamu. Tapi aku juga gak akan menahan kamu lagi. Lilin itu tiba-tiba bergetar, seperti ditiup angin. Padahal semua jendela tertutup rapat. Setelah malam itu, tidak ada lagi pesan masuk. Ponselku benar-benar hening. Tidak ada notifikasi jam 2 pagi. Tidak ada peringatan atau kalimat menyentuh seperti biasanya. Aku menunggu. Jujur saja, ada bagian dalam diriku yang berharap Lala akan kembali mengirim pesan, sekadar menyapa. Tapi tidak. Hari berganti, minggu berlalu, dan semua benar-benar sunyi.
Bukannya merasa lega, aku justru merasa seperti kehilangan untuk kedua kalinya. Tapi kini, perasaan itu datang bersama keikhlasan. Mungkin, ini memang caranya berpamitan. Diam-diam, tanpa drama, tanpa tangisan berlebihan. Ia hanya ingin memastikan aku siap untuk hidup tanpanya. Aku mulai mencoba membuka diri. Menata hidupku pelan-pelan. Pindah ke kamar baru, menata ulang foto-foto masa lalu, dan menyimpan semua barang peninggalan Lala ke tempat yang lebih layak. Kali ini bukan untuk mengubur kenangan, tapi untuk menghargainya. Sesekali aku masih mendatangi makamnya, membawa bunga kesukaannya, melati dan mawar putih. Di sana, aku bercerita banyak hal. Tentang pekerjaanku, tentang lelaki yang mulai mendekatiku, dan tentang betapa aku masih sering merindukannya. Kadang, saat angin berhembus pelan melewati pohon Kamboja di pemakaman itu, aku merasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hangat, familiar, dan penuh kasih. Sampai suatu sore yang tenang, saat aku membersihkan kamar, aku menemukan ponsel lamaku. Ponsel itu sudah rusak bertahun-tahun lalu dan kusimpan di laci paling bawah. Aku angkat hanya karena nostalgia. Tapi anehnya, saat kugenggam, layar itu menyala. Bukan menyala karena baterai diisi. Tidak. Ponsel itu menyala sendiri. Dan di layar depannya, hanya ada satu notifikasi. Terima kasih sudah menepati janji. Tanpa nama pengirim, tanpa nomor. Hanya pesan itu, lalu layar kembali gelap dan mati sepenuhnya. Aku duduk membisu lama. Ponsel itu kucoba nyalakan berkali-kali, tapi tak ada respons. Sekilas, aku ingin menangis, tapi senyum justru mengembang di wajahku. Itu adalah pesan terakhir darinya. Dan itu cukup. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk dibaca siapapun, tapi untuk Lala. Aku menyelipkannya di halaman buku harian yang dulu kami tulis bersama. Isinya sederhana. Terima kasih sudah jadi bagian terindah dari hidupku. Kau adalah sahabat yang tidak tergantikan. Kini aku akan berjalan sendiri, tapi dengan langkah yang kau ajarkan padaku, berani, tulus, dan penuh cinta. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di tempat paling aman. Sekarang, aku benar-benar siap menjalani hidupku, bukan dengan melupakan Lala, tapi dengan mengenangnya dalam bentuk yang lebih dewasa. Dalam diam yang damai. Cerita ini kutulis bukan untuk membuat kalian takut, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa cinta dan kenangan tidak pernah benar-benar mati. Mereka hidup dalam bentuk yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Jika suatu hari kalian menerima pesan dari seseorang yang telah tiada, jangan langsung menganggapnya gangguan. Bisa jadi itu adalah pesan pamit. Atau hanya sekadar ucapan rindu dari tempat yang jauh. Dan jika kalian merasa terhubung dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bunga Malam. Karena di balik setiap kisah menyeramkan, selalu ada cinta yang belum sempat selesai.